Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi IPPD di channel YouTube ini. Untuk hari ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang penyakit yang ada pada sistem saraf. Di buku LKS kalian yang kalian beli kemarin juga sudah ada di sana, tetapi saya hanya menjabarkan saja, menerangkan kembali yang kalian belum pahami supaya lebih jelas lagi. Itu ya, untuk hari ini silahkan diikuti dengan baik dan tetap ikuti sampai akhir dan jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, jangan ada yang keluar gitu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga dimudahkan dan semoga dilancarkan untuk pelajaran kita hari ini dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, kita lanjutkan untuk materinya. Untuk yang pertama itu adalah saya akan memberikan materi tentang epilepsi. Kita mulai ya untuk epilepsi. Penyakit yang ada pada sistem saraf yang pertama itu yang saya akan jabarkan itu adalah tentang penyakit epilepsi namanya. Apa sih yang dimaksud dengan epilepsi? Epilepsi itu dari segi bahasa itu disebut sebagai diambil atau disita atau serangan. Itu yang dimaksud dengan epilepsi ya bahasanya. Itu dari bahasa Yunani kuno atau Sanskerta. Epilepsi didefinisikan sebagai suatu keadaan yang ditandai oleh bangkitan atau seizure. Maksudnya bangkitan itu adalah keadaan abnormal neuron atau sel listrik yang ada pada otak. Gangguan hampir sama seperti contoh listrik yang ada di rumah kalian. Ketika kalian nyalakan lampu tanpa ada gangguan listrik, biasanya langsung nyala. Nah, pada otak juga seperti itu. Tetapi ketika ada gangguan atau konsleting atau masalah di bagian arus listrik di otak, ini yang mengakibatkan epilepsi, gangguan epilepsi namanya. Ini yang paling sering. Dan gangguan fungsi secara garis besar berulang sebagai akibat dari adanya gangguan fungsi otak secara intermittent, maksudnya secara terus-menerus, yang disebabkan oleh lepas muatan listrik abnormal dan berlebihan di neuron-neuron secara paroksismal. Maksudnya paroksismal ini berulang kembali, udah kejang, selesai tiba-tiba kejang lagi. Nah, itu namanya paroksismal dan disebabkan oleh berbagai penyebab yang dimaksud dengan epilepsi. Epilepsi terjadi di seluruh dunia tanpa terkecuali, anak sampai lansia. 50 juta orang di dunia menderita epilepsi. Ini pernyataannya. Saya cek berdasarkan WHO, ini pernyataan di WHO. 85% di negara berkembang itu menjangkiti 2-4 juta kasus epilepsi setiap tahunnya. Prevalensi epilepsi, kejadian epilepsi ini terjadi pada bayi dan anak-anak cukup tinggi. Yang paling sering itu pada bayi dan anak-anak, menurun pada usia dewasa muda dan pertengahan, kemudian meningkat lagi pada usia lanjut atau pada lansia. Definisinya, untuk definisinya ini berdasarkan organisasi penanganan epilepsi di dunia, International League Agent Epilepsy (LA) dan International Bureau for Epilepsy namanya atau IBE pada tahun 2005. Epilepsi didefinisikan sebagai suatu kelainan otak yang ditandai oleh adanya faktor predisposisi atau faktor pencetus kejang epileptik, perubahan neurobiologis, kognitif, psikologis, dan adanya konsekuensi sosial yang diakibatkannya. Definisi ini membuatnya sedikit satu riwayat kejang epilepsi sebelumnya. Maksudnya di sini itu adalah yang dinyatakan epilepsi biarpun sudah kejang sekali itu tetap dianggap epilepsi. Kalau zaman dulu itu enggak harus. Kalau dulu itu yang didiagnosa sebagai epilepsi itu adalah
ketika epilepsinya itu terjadi lebih dari 3 kali biasanya. Itu dianggapnya epilepsi. Tapi untuk definisi dari International Bureau for Epilepsy (IBE) ini menyatakan kalau yang disebut sebagai epilepsi itu adalah kejang biarpun hanya sekali, itu tetap dinyatakan epilepsi namanya. Status epileptikus merupakan kejang yang terjadi lebih dari 30 menit atau kejang berulang tanpa disertai pemulihan kesadaran di antara dua serangan kejang. Maksudnya di sini itu adalah epilepsi itu tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi epilepsi itu bisa berulang terus menerus selama 1 hari atau selama 1 tahun biasanya, terutama pada anak-anak. Bisa jadi 1 hari itu terjadi kejang itu 3 kali. Nah ini yang membahayakan biasanya. Untuk yang lebih dari 30 menit ini agak sedikit jarang, tetapi biasanya terjadi paling lama itu adalah 5 menit. Kenapa? Karena ketika lebih dari 5 menit itu biasanya terjadi kerusakan di bagian sel di dalam otaknya. Itu yang membahayakan. Makanya diusahakan itu epilepsi terjadi hanya paling cepat itu adalah 30 detik. Itu yang paling cepat. Itu epilepsi. Untuk penyebab epilepsi itu banyak. Berdasarkan EIBE tahun 2005 menyatakan kalau untuk penyebab dari epilepsi itu paling umum itu ada 6. Yang pertama itu adalah kongenital atau memang faktor bawaan dari lahir, kelainan yang ada sejak lahir, trauma, infeksi, kelainan yang ada pada pembuluh darah di jantung terutama yang mengarah ke otak, tumor di otak, degeneratif atau penurunan fungsi sel terutama pada lansia. Ini adalah penyebabnya, penyebab epilepsi. Yang paling sering untuk pada anak-anak usia 0-14 tahun itu terjadi akibat kongenital atau kelainan bawaan sejak lahir biasanya. Itu pada usia 0-14 tahun. Untuk usia ke atasnya sampai 34 itu yang paling sering terjadi akibat trauma atau benturan terutama di bagian kepala, cedera di bagian kepala biasanya. Entah itu akibat tabrakan, entah itu akibat benturan keras ini pada kepala, ini yang mengakibatkan epilepsi biasanya. Ada juga bisa jadi akibat dari tumor, tetapi paling jarang. Ketika sudah terjadi tumor itu biasanya paling sering gejalanya itu adalah kejang yang disebut sebagai epilepsi biasanya nanti. Untuk 36 sampai 64 tahun itu cerebrovaskular atau kelainan di bagian pembuluh darah jantung terutama yang mengarah ke otak. Pada lansia usia lebih dari 65 tahun ini adalah yang paling banyak. Ini penyebabnya. Untuk klasifikasinya itu berdasarkan bangkitan parsial atau vokal disebutnya. Bangkitan parsial itu maksudnya kejadian atau kelainan arus listrik di bagian otak hanya sebagian. Parsial ini maksudnya sebagian saja. Sedangkan vokal ini adalah keseluruhan. Parsial itu maksudnya setengah. Contoh epilepsi terjadi di bagian otak sebelah kiri. Nah, itu disebut bangkitan epilepsi parsial kiri. Itu disebutnya. Parsial itu hanya setengah saja atau sebagian. Untuk vokal itu keseluruhan. Bangkitan parsial itu dibagi berdasarkan yang pertama itu disebut sebagai bangkitan parsial sederhana. Yang dimaksud dengan bangkitan parsial sederhana itu tanpa ada gangguan di kesadarannya, jadi sadar total epilepsinya. Epilepsinya bisa sangat bisa sekali. Untuk epilepsi dia tahu tiba-tiba kejang tetapi dia sadar total, paham kalau dia sedang epilepsi.
Itu bangkitan parsial sederhana namanya. Gejala yang akan timbul atau permasalahan yang terkena itu biasanya di bagian motoriknya. Yang pertama itu bangkitan parsial sederhana, itu hanya di bagian motorik. Biasanya gejala yang akan muncul itu seperti orang tremor. Kalau kalian pernah dengar tremor, itu adalah tiba-tiba gerakan yang tanpa terkontrol, kejang di bagian motorik saja, entah itu motorik kasarnya atau motorik halus. Biasanya kedua-duanya tiba-tiba kejang, atau ayan yang paling sering kalian sebut itu tiba-tiba kejang, itu motoriknya biasanya yang terkena. Hanya motorik saja. Kalau dia masih sadar, tahu kalau dia kejang, itu biasanya terkenanya hanya di bagian motorik saja. Gejalanya muncul seperti itu, kejang, tidak mampu mengontrol gerakan tubuhnya, itu motorik, dengan gejala motorik. Yang kedua itu disebut sebagai dengan gejala sensorik atau perasa, biasanya sensorik dan juga penglihatan. Untuk dengan gejala sensorik itu biasanya gejalanya itu muncul adalah tidak mampu untuk mengontrol rasa, atau biasanya contoh untuk orang yang kena epilepsi disuruh genggam, dia tidak mampu mengontrol, disuruh genggamnya pelan malah genggamannya keras. Nah itu sensorik biasanya. Disuruh meraba malah mukul, nah itu sensorik namanya. Biasanya gejala yang terjadi itu adalah sensorik. Dia tidak mampu untuk mengontrol bagaimana untuk merasa, nah ini biasanya. Dan juga penglihatannya biasanya nanti dia tidak akan terkontrol, seperti orang vertigo. Itu gejala sensorik ketika terjadi di bagian saraf sensoriknya. Dan selanjutnya dengan gejala otonomik. Untuk gejala otonomik ini di bagian keseluruhan ya biasanya. Terakhir dengan gejala psikis atau gangguan mental biasanya nanti. Gejalanya seperti bicara sendiri, melamun, atau diajak ngobrol oleh tidak nyambung. Nah ini gejala psikis biasanya. Jadi jangan dianggap kejang itu hanya motorik saja, tetapi bisa jadi semuanya ini, sensorik, otonomik, dan psikis juga muncul. Itu ya untuk bangkitan parsial. Selanjutnya itu bangkitan parsial kompleks atau keseluruhan dengan gangguan kesadaran. Ketika terjadi kejang, kesadarannya mengalami penurunan atau hampir tidak sadarkan diri. Disapa tidak ada. Biasanya untuk penyakit epilepsi itu hanya sampai ke delirium saja. Gejala untuk tingkat kesadarannya biasanya tidak sadarnya sampai delirium saja. Untuk gejala yang muncul awalnya parsial sederhana, hanya gejala sederhana seperti ini, tetapi ketika terjadi epilepsinya itu berulang dan lama, ini bisa jadi nanti diikuti dengan gangguan kesadaran, atau dia tidak sadar sama sekali. Biasanya terjadi paling sering pada orang dewasa. Dia kejang, ketika selesai kejang ditanya nggak tahu kalau sudah kejang. Nah ini biasanya bangkitan parsial kompleks namanya itu. Dengan gangguan kesadaran sejak awal bangkitan, maksudnya kejangnya ketika kejang langsung tidak sadarkan diri, tidak paham. Nah itu maksudnya dengan gangguan kesadaran sejak awal, itu bangkitan parsial kompleks. Untuk langkah-langkah dalam pendiagnosaan untuk menentukan diagnosanya itu apakah epilepsi, bahaya atau tidak, itu biasanya dilakukan dengan 3 tahapan ini. Langkah paling sering pertama itu adalah memastikan apakah kejadian bersifat paroksismal. Maksudnya paroksismal itu adalah berulang terus-terusan, menunjukkan bangkitan epilepsi atau bukan epilepsi. Maksudnya itu adalah epilepsi ketika terjadi kejang. Contoh hari ini kejang jam 8. Kejang kita hitung berapa lamanya. Kalau kurang dari 5 menit
itu tidak ada masalah biasanya, nanti kita hanya dikasih obat saja. Tapi ketika terjadinya kejangnya itu berulang, saat jam 7 kejang, jam 9 kejang lagi, jam 12 kejang lagi, nah itu yang disebut sebagai kejang paroksismal. Nah itu baru dinyatakan epilepsi total namanya, kita sebut. Itu masuk ke bagian epilepsi yang ini parsial atau vokal bangkitan. Ini udah termasuk kelainan atau gangguan saraf epilepsi yang disebut sebagai penyakit epilepsi. Langkah kedua, apabila benar terdapat epilepsi, ketika sudah kejang terus kita nyatakan udah sering berulang, nah itu kita nyatakan epilepsi, maka tentukanlah bangkitan yang ada, termasuk jenis bangkitannya yang mana. Jadi kita tentukan lagi, ini yang mengalami gangguan itu di daerah mananya. Apakah dia parsial sederhana atau parsial kompleks? Maksudnya kalau parsial sederhana, yuk gangguannya dia masih sadar, mampu, tapi kejang atau enggak dia tidak kejang tapi sensornya tidak bisa dikontrol. Nah itu kita bisa tentukan dari sana dari gejalanya ini. Menentukan itu langkah yang kedua. Langkah ketiga, tentukan etiologinya, penyebabnya itu karena apa. Sindrom epilepsi apa yang ditunjukkan oleh bangkitan tadi, atau epilepsi apa yang diderita oleh pasien. Biasanya kita lihat dari berdasarkan usia, dan kita lihat di bagian sini. Kita bisa simpulkan penyebabnya adalah salah satu. Kalau usia 0 sampai 14, penyebabnya karena kelainan bawaan. Itu bisa kita tentukan. Itu kita tentukan diagnosanya. Cara menentukan diagnosa. Untuk lebih jelasnya lagi, kita tentukan berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya ajarkan kemarin. Kelas 11 dan kelas 12 kemarin. Awal. Yang pertama itu adalah dengan cara sistem anamnesa. Yang di anamnesa itu adalah yang ini. Yang pertama, yang dikaji itu adalah pola dan bentuk serangan. Maksudnya itu adalah kejangnya itu seperti apa. Apakah kejangnya itu sadar atau tidak, seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika disapa, mampu menoleh atau mampu merespon pertanyaan ketika masih kejang. Itu maksudnya pola atau bentuk serangan. Dan yang kedua, yang di anamnesa yang ditanyakan itu adalah, yang di kita periksa itu adalah lama serangan. Maksudnya lama serangan, saat kejang pertama itu berapa lama kejangnya. Biasanya makanya kalau orang kejang, biasanya orang tua yang datang ke rumah sakit di klinik menyatakan kalau anaknya sedang kejang, itu ditanyakan yang pertama kali itu dihitung nggak waktu kejangnya, berapa lama kejangnya, ditanyakan biasanya paling sering. Karena untuk menentukan apakah ada masalah di bagian, nanti ada komplikasi selanjutnya atau kerusakan otak apa tidak. Biasanya gejala sebelum, selama, dan sudah serangan. Maksudnya itu sebelum terjadinya epilepsi itu yang muncul gejalanya itu apa saja. Selama epilepsi itu gejalanya apa saja, dan setelah epilepsi itu gejalanya apa saja. Tapi yang paling sering biasanya di masyarakat umum ketika terjadi serangan epilepsi, ketika terakhir sudah selesai epilepsi, biasanya tidak ada gejala, biasanya langsung berdiri dan biasa aja biasanya orangnya yang mengalami epilepsi. Itu untuk frekuensi serangan, maksudnya frekuensi itu berapa sering serangannya, biasanya dihitung dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau dia terjadinya dalam waktu 1 hari sering, nah ini biasanya langsung dibawa ke rumah sakit. Biasanya frekuensi serangan ini wajib dilakukan pemeriksaan ECG atau pemeriksaan otak biasanya. Faktor pencetus ini pas sebelum, biasanya dari gejala sebelumnya ini diketahui nanti faktor pencetusnya apa. Ada atau tidaknya penyakit lain yang diderita sekarang, maksudnya pernah mengalami sekarang pas dia epilepsi, sebelumnya itu apakah ada penyakit apa tidak. Biasanya pada anak-anak itu epilepsi itu terjadi pada anak yang mengalami demam tinggi. Nah makanya itu ditanyakan sekarang ada sakitnya apa tidak sebelum terjadinya epilepsi. Terus usia saat terjadinya serangan ini wajib diketahui.
riwayat kehamilan, persalinan, dan perkembangan. Maksudnya contoh pada anak-anak biasanya dia ditanyakan persalinannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, apakah ada masalah apa tidak pada saat hamil atau saat lahir, apakah normal apa tidak, dan saat perkembangannya itu tidak ada masalah apa tidak. Ini yang ditanyakan. Terakhir itu adalah riwayat penyakit, penyebab, dan terapi sebelumnya. Kalau memang epilepsinya sudah ada diagnosanya, sudah dinyatakan pernah epilepsi, ini biasanya harus dikaji juga kapan epilepsinya, penyebabnya apa, terapi sebelumnya itu yang dikasih itu apa. Terakhir itu adalah riwayat penyakit epilepsi dalam keluarga. Apakah di keluarganya itu pernah mengalami epilepsi apa tidak. Ada yang menderita penyakit epilepsi. Ini untuk menentukan diagnosa selanjutnya nanti dan penanganan selanjutnya. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Ya biasa pemeriksaan fisik seluruhnya dan pemeriksaan neurologi. Biasanya nanti melihat adanya tanda-tanda dari gangguan yang berhubungan dengan epilepsi. Biasanya untuk di bagian neurologi biasanya diperiksa di bagian otak untuk pemeriksaan fisiknya, terutama di bagian kepala keseluruhan. Cara pemeriksaan fisik di bagian kepala head to toe, tapi hanya di bagian kepala saja. Itu yang disebut sebagai pemeriksaan fisik neurologis namanya. Yang diperiksa apakah ada trauma kepala, infeksi telinga atau sinus. Sinus ini di bagian hidung ya, telinga, dan sinus di bagian atas sambungan antara mata dan hidung. Gangguan kongenital bawaan, gangguan neurologi vokal difus, kecanduan alkohol atau obat terlarang, dan kanker. Ini biasanya dilakukan pemeriksaan. Yang dikaji adalah di bagian seputaran ini. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu adalah EEG. Untuk pemeriksaan apakah ada masalah di bagian otak apa tidak. Ini indikasinya. Selanjutnya pemeriksaan pencitraan otak atau brain image. Biasanya pemeriksaan pencitraan otak mendeteksi lesi pada 21-37% dari pasien. Biasanya ini maksudnya pemeriksaan pencitraan otak, maksudnya untuk mengetahui apakah ada kerusakan atau kematian sel di bagian otak. Biasanya dilihat dengan pemeriksaan pencitraan otak atau brain imaging. Yang paling sering dilakukan pada anak-anak ini, brain imaging ini. Terutama anak-anak yang mengalami penyakit epilepsi. Terakhir itu adalah pemeriksaan laboratorium. Apakah ada infeksi untuk mengetahuinya. Itu penata laksanaan biasanya paling sering itu adalah langsung diberikan obat. Yang paling dikhawatirkan itu adalah untuk penata laksanaan epilepsi itu paling sering sebenarnya untuk penanganannya, untuk kita sebagai tenaga keperawatan itu adalah cara penanganan awal untuk orang yang mengalami epilepsi. Biasanya pada masyarakat pada umumnya itu kebanyakan mengikuti mitos yang ada, terutama epilepsi harus dikasih minum ini, epilepsi harus dicekoki kopi kalau di tempat saya. Tetapi yang paling bagus itu pada epilepsi, sebenarnya gangguan epilepsi itu yang paling ditangani itu adalah pernafasannya yang paling sering, karena pada epilepsi itu tidak mengontrol, terutama di bagian motorik kasar maupun halusnya. Giginya biasanya langsung rapat atau lidahnya jatuh ke bawah, itu yang menghambat pernafasan, itu yang paling berbahaya. Biasanya tidak dianjurkan diberikan apapun pada pasien epilepsi. Giginya itu biasanya tidak boleh sampai menggigit, apalagi menggigit lidah. Ini yang paling dikhawatirkan. Makanya untuk penanganan epilepsi yang paling sering dilakukan untuk penanganan pertama itu biasanya saluran pernafasannya harus dikontrol, harus dilihat. Kalau memang sedang terlentang dimiringkan, biasanya kita miringkan. Kalau giginya sampai tertutup rapat kita buka, biasanya kita kasih kain tipis kecil. Yang penting jangan sampai gigi satu dengan gigi yang lainnya itu rapat keras, itu biasanya tidak dianjurkan. Itu yang harus ditangani. Kalau memang lidahnya sampai jatuh ke bawah ke dalam, itu biasanya langsung ditarik aja, diambil, diluruskan. Nah untuk pengobatannya itu biasanya waktu di rumah sakit, misalnya keadaan klinis efek samping
interaksi antara obat anti epilepsi. Ada obat anti epilepsinya, itu biasanya ada di apotek-apotek. Strategi pengobatannya itu monoterapi OAE ya, obat anti epilepsi, sama sesuai dosis. Ini biasanya dengan instruksi dokter biasanya untuk pengobatannya. Konseling tindak lanjut periksa pasien berkala. Kalau epilepsinya memang sering berulang-ulang, wajib dikasih obat biasanya nanti. Tapi untuk penanganan pertamanya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, itu saja untuk epilepsi. Untuk penyakit epilepsi, sekian dari saya untuk materinya. Saya mau terangkan lagi, ada penambahan lagi untuk tentang epilepsi. Untuk epilepsi ini, untuk penanganan pertama biasanya kita lakukan di rumah sakit, terutama pada anak-anak yang tiba-tiba kejang di rumah. Itu jangan sekali-sekali terlalu mengikuti mitos yang ada, terutama ketika epilepsi itu di bagian pernafasan ya, terutama pemberian apapun di saluran pernafasan pada anak saat epilepsi terjadi, itu jangan pernah sekali-sekali dilakukan karena berisiko tingginya apa, karena penghambat saluran pernafasan. Pada epilepsi itu yang paling harus diwaspadai itu adalah saluran pernafasannya. Dan untuk pada epilepsi itu adalah waktunya. Biasanya kita di rumah sakit itu adalah ada batas waktu terjadinya kejang. Untuk di rumah sakit, ketika saya pengalaman dulu untuk di rumah sakit, ketika anak-anak paling sering, ketika anak itu demam dan terjadi kejang, itu biasanya kita hitung lamanya. Kalau lamanya itu lebih dari 10 detik atau sampai 30 detik, itu biasanya kita langsung kasih obat. Tetapi kalau di bawah itu, biasanya kita biarkan saja. Karena biasanya terjadi kerusakan elektroda di dalam otaknya itu. Untuk di bawah 10 detik itu nggak ada masalah, biasanya kita biarkan aja, yang penting pernafasannya ada, saluran pernafasannya. Kalau memang menggunakan baju yang ketat, kita buka, dan kalau giginya itu rapat, kita juga buka paksa. Biasanya kita di rumah sakit entah itu menggunakan sepatu lidah ataupun sendok, yang penting mulutnya terbuka, terutama gigi. Jangan sampai menggigit lidah, itu yang paling berbahaya. Apalagi, dan kita harus lakukan pemeriksaan, terutama tenaga kesehatan, itu adalah periksa lidahnya biasanya untuk pasien dengan epilepsi. Yang diperiksa itu adalah lidahnya, apakah jatuh. Karena ketika epilepsi itu lidahnya itu akan lemah. Langsung kalau kita lidahnya ini bisa kita kontrol, terutama pada ngobrol, gerak. Tetapi pada epilepsi ini langsung lemah, mati istilahnya. Tidak bisa digerakkan, langsung jatuh ke bawah. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena ketika lidah jatuh sampai ke bawah, terutama menghambat di bagian tenggorokan, di bagian sini. Nah, ketika terjadi seperti itu, biasanya kita ambil congkel, tarik, ditaruh. Biasanya entah itu di samping ataupun bukan di langit-langit, tapi di tempatnya semula. Tapi paling sering itu adalah di bagian samping. Contoh, kalau kita ke kiri, ya di samping kiri, biar tidak jatuh lagi, biasanya seperti itu. Kalau untuk kalian lihat sumpel lidahnya itu, mulutnya itu jangan sampai tertutup semuanya, biasanya cuma sampai ujung sini saja, di ujung sini saja, yang penting terbuka, nggak perlu sampai terbuka lebar, yang penting jangan sampai menutup rapat giginya. Itu biasanya dilakukan untuk penanganan pertama pada pasien epilepsi. Itu ya untuk epilepsi. Untuk materi sistem saraf penyakit yang pertama tentang epilepsi itu saja. Untuk minggu depan kita lanjut sistem saraf tentang penyakit Alzheimer dan stroke. Itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, bisa via WA atau hubungi saya langsung, tidak apa-apa. Itu saja dari saya, dan jangan lupa absensi sudah ada di link YouTube-nya ini di bawah deskripsi. Silahkan kalian klik langsung, nanti langsung masuk Google Form. Di sana sudah ada instruksinya apa saja, dan jika memang ada tugas, nanti ada di sana. Itu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan seperti yang saya bilang tadi, silahkan langsung bisa WA saja langsung tentang penyakitnya ini ya.
Tentang yang lain boleh, tetapi yang saya utamakan itu adalah tentang materi yang ini. Itu ya dari saya akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi untuk orang yang ada di sekitar kalian juga. Itu ya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.